Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 25 Juni 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-12, bertepatan dengan peringatan wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 2, ayat 41 sampai dengan ayat 51. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis sehari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama gereja kita merayakan Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Warta Injil yang kita dengarkan hari ini mengajak kita melihat kisah keluarga kudus Nazaret. Terkhusus bagaimana kita bisa mengambil inspirasi dari relasi Yesus dan Bunda Maria, ibunya. Saudara-saudari yang terkasih, Warta Injil yang kita dengarkan hari ini menceritakan Yosef dan Maria yang mengajak Yesus untuk beribadat di bait Allah di Yerusalem. Ritual tersebut merupakan kegiatan tahunan. Dari tempat tinggal mereka di Nazaret, diperlukan waktu beberapa hari perjalanan untuk menuju ke Yerusalem. Yesus kecil bersama kedua orang tuanya pergi bersama dengan banyak orang termasuk kaum kerabat mereka. Kisah tersebut menunjukkan kepada kita betapa keluarga Nazaret ini taat menjalankan tradisi keagamaan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian kisah selanjutnya telah kita ketahui bahwa dalam perjalanan pulang, Yesus terpisah dari kedua orang tuanya dan tertinggal di Yerusalem. Dan ketika Yosef dan Maria akhirnya menemukan Yesus, mereka melihatnya sedang bercakap-cakap dengan para alim ulama di bait Allah. Momen tersebut merupakan saat di mana Yesus untuk pertama kali menyatakan misinya. "Mengapa kalian mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Pernyataan Yesus tersebut tentu sulit dipahami oleh kedua orang tuanya saat itu. Mereka belum menyadari sepenuhnya maksud dan tujuan Yesus lahir ke dunia ini. Namun Maria, ia menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, Maria adalah Bunda Yesus dan Bunda Gereja. Ia adalah teladan iman kita sebagai pengikut Kristus.
Dalam kehidupan beriman, tentu saja ada begitu banyak hal yang sering membuat kita bingung, bimbang, dan tak tahu apa maksudnya. Namun meneladan Maria, di tengah situasi demikian, kita diajak untuk dengan rendah hati menyimpan semua itu dalam hati. Bukan untuk melupakan, melainkan untuk merenungkannya dalam iman. Keyakinan bahwa Allah senantiasa memiliki rencana keselamatan atas kita semua itu yang hendaknya menjadi pegangan. Sikap iman demikian akan menuntun kita kepada sikap pengikut Kristus yang sejati, yang tidak mengandalkan akal budi dan logika manusia, melainkan berpegang pada iman akan Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, dengan merenungkan kehidupan keluarga Kudus Nazaret ini, khususnya Bunda Maria, kita dikuatkan akan panggilan hidup kita masing-masing yang tak pernah terlepas dari keluarga. Mari kita belajar dari Yesus untuk menempatkan urusan Allah Bapa di tempat utama, namun juga untuk mau menaati orang tua kita atau pemimpin kita. Mari kita belajar dari Bunda Maria untuk senantiasa mengasihi dan melayani keluarga bersama Yusuf, sambil menyimpan dan merenungkan semua perkara dalam iman. Maka marilah saudara-saudara yang terkasih, kita memohon rahmat agar dalam kehidupan beriman kita di tengah keluarga dan masyarakat, kita senantiasa dapat meneladan sikap hati Bunda Maria yang memancar selalu dalam kedekatannya dengan Yesus dan mampu untuk melihat setiap peristiwa kehidupan dengan hati yang jernih. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, semoga perayaan hari ini mengingatkan aku bahwa keluarga adalah anugerah-Mu dan merupakan sarana yang dapat menguduskan kehidupanku. Berilah aku kekuatan untuk senantiasa bisa meneladani sikap iman Bunda Maria. Tidak semua perkara aku bisa mengerti apa yang Kau kehendaki, tetapi aku bisa menyimpan dan merenungkan apa yang Kau inginkan dari apa yang harus aku jalani dalam kehidupan ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.